semuanya, jadi kembali lagi bertemu lagi bersama saya Nurainul Miftahul Huda di video kesekian kalinya untuk membahas tentang perkuliahan tentang matematika. Jadi untuk video ini kita bakal belajar tentang perkuliahan di materi-materi perkuliahan di pengantar teori ukuran dan peluang. Belajar apa aja sih pengantar teori ukuran dan peluang? Pastinya kalau dari judulnya kita lihat berarti kita belajar pengantar teori ukuran pertama, kemudian juga pengantar teori peluang. Nah, untuk video pertama ini, jadi untuk pertemuan pertama, kita bakal belajar tentang probability spaces atau ruang peluang. Nah, apa aja sih ruang peluang? Apa sih definisinya? Apa aja sih syarat-syaratnya? Bagaimana sih cara membangun satu ruang peluang? Jadi, saksikan terus, disimak terus slide-slide berikutnya video ini. Selamat belajar, selamat mendengarkan. Oke, jadi probability spaces atau ruang peluang. Pada dasarnya, tujuan dari seorang matematikawan atau statistikawan ketika dia berbicara tentang peluang, tujuannya adalah untuk memodelkan suatu percobaan yang melibatkan keacakan. Jadi, to model experiments involving randomness, yaitu kejadian atau percobaan dengan yang hasilnya kita tidak tentukan. Nah, proses seperti itu dinamakan dengan random eksperimen atau percobaan acak. Kalau kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari, tentunya banyak sekali kejadian-kejadian atau percobaan-percobaan yang sifatnya acak. Secara sederhana mungkin yang sudah kalian kenal di statistika, peristiwa ketika melontarkan dadu, maka acak ya, kita nggak tahu nih, oh hasilnya yang keluar nanti mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Itu secara simpelnya gitu. Namun kalau kita berbicara tentang kehidupan, tentunya hidup tidak terbatas hanya dengan dadu ya. Jadi banyak sekali kejadian-kejadian. Contoh yang biasa dilihat juga besok hujan atau enggak. Itu kan acak, kita belum tahu nih. Kita hasilnya nggak tahu besoknya hujan atau enggak bisa kita prediksi gitu. Nah itu juga kejadian acak. Dan banyak lagi, kalian bisa explore lagi contoh-contoh yang ada di sekitar kalian yang berkaitan dengan suatu percobaan acak gitu. Jadi intinya adalah kita ingin memodelkan suatu percobaan yang acak gitu, ketika berbicara tentang peluang. Nah, definisinya apa sih? Jadi definisi dari percobaan acak itu adalah dideskripsikan dengan suatu ruang peluang. Ruang peluang ada omega, ada A, dan ada P di sini. Apa sih omega, apa A, apa P? Nah, ternyata omega itu adalah ruang sampel, dinotasikan dengan omega. Jadi ada ruang sampel omega, ada sigma lapangan A, dan ada ukuran peluang P gitu. Jadi ketika kita berbicara tentang suatu percobaan acak, artinya kita berbicara 3 hal nanti. Akan dideskripsikan oleh 3 hal. Pasti ada ruang sampelnya, pasti ada sigma lapangannya, dan pasti ada yang namanya peluang. Nah, masing-masing dari ruang sampel, sigma lapangan, dan ukuran peluang itu nanti akan kita bahas lebih detail lagi setelah ini. Oke, jadi ruang sampel atau sample spaces. Sample spaces atau ruang sampel ini definisinya adalah dia suatu himpunan yang tak kosong yang memuat setidaknya semua kemungkinan hasil dari percobaan acak. Jadi kalau dibaca di slide, the sample space omega is a non-empty set that contains at least all possible outcomes of a random experiment. Jadi semua kemungkinan itu mungkin, semua kemungkinan yang mungkin itu termuat di suatu ruang sampel yang kita pilih. Gitu. Jadi ketika kita mendefinisikan suatu kejadian acak, maka ruang sampelnya adalah imut semuanya, semua kemungkinannya. Nah, permasalahannya adalah gimana caranya kita memilih suatu ruang sampel. Maka disarankan adalah choose omega larger than necessary. Jadi, kalau kita butuhnya 5, kita definisikan ruang sampel yang lebih besar. Ya. Karena apa? Karena kita berbicara tentang random experiment. Jadi, suatu percobaan acak. Which is kita nggak tahu nanti bakal ada, misalnya kita definisikan cuma 5. Ternyata ada 6, ada 7. Gitu. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Makanya haruslah kita pilih, disarankan untuk choose omega larger than necessary. Gitu. Contohnya apa? Contohnya kalau
dalam kehidupan sehari-hari juga banyak. Tapi kalau di slide ini dicontohkan bahwa misalnya suatu bohlam ya, a light bulb is switched on at time 0 and burns for a certain period of time. Jadi suatu bola lampu itu dia nyala di waktu ke 0, artinya baru dibeli ya, dan burns dan terbakar untuk periode waktu tertentu. Pasti kan biasanya kalau kita beli itu bola lampu nggak akan tahan seumur hidup, tuh susah ya, nggak akan tahan seumur hidup. Pasti ada waktu certain period of time yang dia bakal burn gitu, bakal terbakar. Nah, at some random time t-nya besar dari 0, it burns out. Jadi pada suatu waktu yang acak yang kita nggak tahu kapan itu akan terjadi, untuk T yang besar dari 0 dia terbakar gitu. It burns out. Nah, to describe this experiment, we have to take into account all possible times. Jadi, kayak tadi untuk mendeskripsikan percobaan ini, jadi kita harus mengambil semua kemungkinan waktu kapan nih yang kira-kira lampunya akan burns out gitu. Jadi kita harus all possible times T besar dari 0 yang dia akan burns out. Therefore, oleh karena itu, a natural choice for a sample space in this case is didefinisikan. Jadi cara pilihan yang paling alami atau paling gampang untuk ruang sampel ini adalah kita ambil K-nya 0 sampai omega. Artinya apa? Ya, kapanpun omega 0 sampai tak hingga. Jadi kapanpun waktunya kita nggak tahu. Di ruang sampelnya itu suatu K di mana K-nya adalah 0 sampai tak hingga. Kita nggak tahu, bisa jadi 1 hari setelah beli, bisa jadi 5 tahun setelah itu, bisa jadi semakin lama, bisa jadi. Semua kemungkinan mungkin terjadi ya. Makanya definisi tadi, ingat definisi ruang sampel adalah that contains all possible outcomes. Jadi semua kemungkinan dia termuat di ruang sampel itu. Atau katanya bisa juga di sini, kalau kita tidak mau mengeluarkan lampunya itu dari awal, artinya dia bilang if we do not exclude that the bulb is defective from the very beginning, artinya baru kita beli waktu saatnya sama dengan 0 udah burns out. Mungkin aja ya, mungkin ya jarang sih sebenarnya terjadi, tapi mungkin aja terjadi ketika misalnya memang udah rusak dari pabrik atau apa gitu. Jadi definisikan ruang sampelnya K sama dengan himpunan ini ya, 0-nya masuk ya, 0 sampai tak hingga gitu. Jadi mungkin aja tergantung kita mendefinisikan ruang sampel itu seperti apa. Yang jelas ruang sampelnya harus memuat semua all possible outcomes, harus memuat semua kemungkinan gitu. Nah, subset dari ruang sampel, pastilah ruang sampel itu suatu himpunan yang besar ya. Subset dari ruang sampel itulah yang kita namakan sebagai suatu kejadian atau events gitu. Itu seputar tentang ruang sampel. Nah, jadi tadi seputar tentang ruang sampel. Kemudian kalau kita lihat di slide sebelumnya, jadi ada 3 komponen ya. Yang pertama ruang sampel, yang kedua sigma lapangan A, yang ketiga adalah probability measure atau peluang. Yang pertama sudah ruang sampel, yang kemudian kita move ke yang kedua, sigma lapangan A atau sigma field A. Jadi kembali lagi sebenarnya ketika kita belajar selalu ingat tujuannya apa, tujuan utamanya apa gitu. Jadi kalau di sini dikatakan bahwa the basic aim of probability theory is to assign to each event a number of probability of A in 0 sampai 1 which describe the likelihood of its occurrence. Jadi tujuan dasarnya dari teori peluang adalah untuk mengaitkan setiap kejadian di A, misalnya kita punya A nih, suatu kejadian, mengaitkan setiap kejadian itu ke peluang gitu. Jadi setiap kejadian yang kita definisikan itu pasti ada peluangnya gitu. Intinya dia mau bicara kayak gitu. Yang mendeskripsikan kemungkinan suatu kejadian itu terjadi gitu. Artinya kan kalau peluangnya itu besar, misalnya mendekat ke 1, ya berarti dia kemungkinan besar terjadi. Peluangnya dekat ke 0, kemungkinan kecil terjadi gitu. Jadi kita ingin mengaitkan kejadian-kejadian yang sudah kita definisikan itu terjadi nggak ke suatu peluang, berapa peluangnya gitu ya. Nah, namun ketika kita berbicara tentang ruang sampel tadi tentunya adalah suatu yang sangat besar, suatu yang untuk membangunnya kita tidak tahu gitu apakah ini mencakup semua atau tidak.
Oleh karena itu kita membutuhkan subsetnya. Kita mengambil suatu lapangan A cantik ya di situ. Kalau ini A cantik, lapangan A cantik yang merupakan subset dari himpunan kuasa dari ruang sampel. Jadi tadi kan ruang sampel itu semua kemungkinannya. Kalau mata dadu berarti ruang sampelnya apa? Satu dadu dilemparkan, ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Tapi ruang yang lebih besar dari itu, ruang sampel itu adalah himpunan kuasa ruang sampel. Artinya kalau himpunan kuasa ruang sampel, dia semua kombinasinya termuat di situ. Nah, kita di sini sigma lapangan ini kita ambil suatu lapangan sigma A yang cantik ini sebagai suatu subset dari himpunan kuasa ruang sampel. Seperti itu. Nah, apa sih sebenarnya dia dikatakan sigma lapangan itu ketika apa? Jadi di definisi ini dikatakan bahwa suatu koleksi A yang cantik ya, kalau saya definisikan ini A cantik aja, dari suatu subset ruang sampel dikatakan sebagai sigma lapangan jika ada 3 syaratnya. Yang pertama adalah himpunan kosong itu termuat di A cantik itu. Yang kedua, jika suatu kejadian A adalah elemen A cantik, maka A komplemennya harus ada di situ. Yang ketiga adalah untuk yang proses yang tak terhitung ya. Jadi A1, A2 sampai seterusnya di elemen A cantik itu mengikuti gabungan dari A1, A2 semua itu termuat di A cantiknya juga. Jadi itu 3 kalau kita mau mengatakan itu lapangan atau bukan, harus 3 syarat ini harus terpenuhi dulu. 1 gugur berarti dia bukan lapangan ya. Contohnya apa? Contohnya coba kalian kaitkan dalam kehidupan sehari-hari yang sekitar kalian aja. Kira-kira kosong juga ada di situ. Terus komplemennya juga ada di situ. Misalnya baik, yang buruknya juga ada di situ. Kemudian untuk beberapa kejadian, maka gabungan kejadian itu juga termuat di situ. Silahkan dipikirkan kira-kira apa sih contoh sehari-hari dari sigma lapangan. Banyak sekali kalau kalian pikirkan ya. Nah, dari definisi ini muncullah suatu proposisi. Proposisi itu biasa ya dalam matematika ada yang namanya teorema, definisi, proposisi, lemma, sebab akibat atau corollary biasanya. Nah, ini muncullah suatu proposisi. Jadi yang mempermudah kita sebenarnya, mempermudah memahami suatu definisi terkadang atau teorema. Jadi proposisinya mengatakan bahwa misalkan A cantik ini adalah sigma lapangan dari subset ruang sampel, maka syarat-syarat berikut itu valid, benar gitu. Yang pertama, ruang sampelnya pasti termuat di A cantik. Yang kedua, jika A1 sampai AN ini merupakan berhingga, banyaknya himpunan berhingga di A cantik, maka gabungannya juga termuat di situ. Kalau kemudian dia tak berhingga, maka irisannya termuat di situ. Kalau misalnya dia termuat tadi dia tak berhingga, sekarang kalau dia berhingga, dia juga tetap irisannya termuat di situ. Jadi itu proposisi dari definisi yang di atas. Nah, kenapa sih Kak bisa kayak gini 1, 2, 3, 4? Coba silahkan kalian buktikan proposisi ini 1, 2, 3, 4, silahkan dibuktikan. Benar nggak kalau kondisinya seperti itu? Apakah kan di sini dia bilang then the following are valid gitu. Jadi valid katanya. Benar nggak? Silahkan kalian buktikan valid atau enggak. Nah, kemudian tadi saya baru bilang ya, kalau misalnya ada ada proposition, ada corollary. Nah, ini adalah akibatnya juga, corollary. Jadi dikatakan bahwa if sets A and B belong to a sigma lapangan, sigma field A, then so do gabungannya, irisannya, set difference-nya, atau symmetric difference-nya itu juga sigma lapangan. Jadi kalau misalnya kita punya dua himpunan A dan B, A-nya sigma lapangan, B-nya sigma lapangan aljabar A, maka A gabungan B juga sigma lapangan, A iris B sigma lapangan, A set difference B sigma lapangan, A symmetric difference B juga sigma lapangan. Gimana caranya untuk supaya lebih make sense-nya, untuk lebih oh iya benar sigma lapangan, ya silahkan dicari contoh. Kalian cari dulu sih A apa,
si B-nya gimana, himpunan apa, kejadian-kejadian apa, B-nya kejadian-kejadian apa, kemudian bangun A dan B itu sebagai suatu sigma lapangan. Kapan dia sigma lapangan? Ketika tiga syarat ini terpenuhi. Jadi harus memenuhi tiga syarat ini, A dan B memenuhi tiga syarat ini, kemudian coba digabungkan kejadian itu. Kemudian coba diiriskan, coba di-subdifference-kan, coba di symmetric difference. Dia pasti juga merupakan suatu sigma lapangan. Silahkan dicoba. Nah, ini adalah yang ketiga nih ya. Jadi tadi kalau di slide sebelumnya, balik lagi ke slide utama, suatu random eksperimen itu didefinisikan, dideskripsikan dengan suatu ruang peluang, ada sigma, ada ruang sampel, omega, ada sigma lapangan A, dan ada probability measure peluang, atau P. Nah, sekarang kita masuk ke yang ketiga, yaitu probability measures. Jadi kalau dilihat di sini, sebenarnya dikatakan di sini the occurrence of an event in a random experiment is not completely haphazardly. Jadi suatu kemungkinan terjadi dari suatu kejadian di dalam percobaan acak itu tidaklah sembarangan ya. Jadi penentuannya nggak sembarangan untuk terjadi nggak nih. Kayak contohnya hujan lah, besok hujan atau nggak sembarangan, nggak bisa pakai oh besok hujan. Oh enggak gitu, nggak bisa pakai terawang gitu ya. Ingat kita bisa memprediksikan, kita bisa menghitung peluang itu berdasarkan data, based on data, bukan berdasarkan kayak mengawang-awang seperti peramal, bukan. Bedanya kita adalah kita based on data, based on data. Nah, jadi penentuan suatu kejadian itu terjadi atau tidak itu nggak sembarangan, pasti ada hitungan-hitungannya gitu. Nah, sekarang semakin misalnya peluang yang kita ketahui adalah antara 0 sampai 1. Semakin dekat ke 1, maka semakin mungkin terjadi. Semakin dekat ke 0, sepertinya kecil nih kemungkinan terjadi gitu. Tapi yang biasa kita gunakan 0 sampai 1. Tapi juga ada juga yang menggunakan 0 sampai 100. Maksudnya apa? Persen contohnya ya. Misalnya, besok hujannya 70%, besok hujan seperti ini. Apakah salah? Nggak ada yang salah ya, 70%. Artinya dia 0,7 kalau kita konversikan ke 0 sampai 1. Jadi tergantung, banyak orang yang menggunakan 0 sampai 1, ada juga 0 sampai 100. Tergantung sudut pandangnya masing-masing gitu. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara tentang peluang suatu kejadian A, apa sih sebenarnya, what does it mean that an event A has probability PA, probability of A? Kalau peluangnya setengah, artinya apa? Apakah setengah dari A kejadian? Apakah setengah dari kejadian A itu terjadi? Belum tentu ya. Jadi apa sebenarnya artinya ketika peluang dari A terjadi? Peluang dari A 0,5, artinya apa? Apakah 0,5 dari A kejadian? Enggak ya, enggak seperti itu. Jadi pendefinisian peluang itu juga bukan dari single eksperimen, bukan dari satu kali percobaan, tapi banyak percobaan, beberapa kali percobaan dari suatu kejadian yang sama. Misal kita menghitung besok hujan atau enggak, itu enggak hanya satu hari hujan atau enggak gitu, enggak, tapi beberapa percobaan gitu dengan percobaan yang sama gitu. Oh hujan atau enggak, hari ini hujan, catat 1. Besok hujan, catat lagi. Besok enggak hujan, catat lagi gitu. Jadi beberapa trials ya, number of trials di sini. Misalkan kalau kita definisikan misalkan ANA. Jadi ANA ini artinya apa? Number of trials where A is occurs. Where A occurs, yang enggak ada isnya. Jadi banyaknya percobaan ketika A terjadi. Jadi kalau dia terjadi, kita kasih coret 1. Tidak terjadi, enggak kita coret gitu. Terjadi lagi, kasih lagi 1. Nah, atau bisa disebut dengan absolute frequency. Ada juga kita istilahkan RNA atau A ini. Jadi RNA ini adalah relative frekuensi, di mana RNA didefinisikan dengan ANA dibagi dengan N. N-nya number of trials. N-nya itu ya banyaknya ini ya, percobaannya, banyaknya percobaan, mau gagal mau sukses. Kalau ANA itu banyaknya percobaan yang A-nya berhasil, A-nya terjadi. Kalau N dia banyaknya percobaan, terjadi nggak terjadi dihitung. Nah, jadi relatif frekuensi ini konvergen ke suatu
bilangan ya. Jadi pasti nanti si RNA ini akan konvergen ke suatu bilangan untuk N yang menuju tak hingga. Apa maksudnya N menuju tak hingga? Artinya, dia tadi saya katakan bahwa dia nggak single eksperimen. Pasti ada beberapa banyak percobaan. Semakin banyak percobaan, maka semakin kuat ini keyakinan kita untuk menyatakan, oh ya, peluangnya segini. Jadi dikatakan juga this limit is exactly the desired probability of the occurrence of the event A. Jadi limit itu jadi sebenarnya menyatakan peluang terjadinya suatu kejadian. Jadi untuk menyatakan peluang besok hujan adalah 0,7 itu bukan hanya berdasarkan satu kejadian hujan, tapi banyak, tak hingga banyaknya. Tak hingga itu bukan maksudnya nggak bisa dihitung ya, semakin besar. Untuk N yang menuju tak hingga, artinya untuk N yang sangat besar, nanti kita akan menemukan suatu nilai yang konvergen gitu, konvergen ke suatu angka. Yang angka itu dia peluangnya. Itu. Nah, jadi untuk mengaitkannya, ya, jadi kan kita selalu punya kejadian, tadi di awal saya bilang, ketika kita punya kejadian, kita ingin mengaitkannya ke suatu peluang dari kejadian tersebut terjadi. Nah, jadi bisa disimpulkan dari kita ambil limitnya, limit dari relatif frekuensi tadi untuk N yang menuju hingga untuk N yang sangat besar gitu. Nah, jadi syarat-syaratnya adalah ada 4 di situ. Yang pertama, karena RNA tadi relatif frekuensi itu nilainya 0 sampai 1, maka peluangnya juga kita ambil 0 sampai 1 ya. Makanya nilai peluang itu 0 sampai 1. Kemudian karena dia untuk Rn dari ruang sampel, artinya semuanya dari ruang sampel, relatif frekuensi ruang sampel berapa? 1 ya pasti. Semuanya berarti ya pasti terjadi, pasti 1. Untuk setiap N besar sama 1, maka kita dapat peluangnya juga 1. Oh, ini bukan peluang A ya. Ini harusnya peluang ruang sampel. Ya, ini harusnya adalah peluang ruang sampel. Ini salah, harusnya peluang ruang sampel itu sama dengan 1. Nah, ketika dia relatif frekuensi dari kejadian yang kosong, nggak ada kejadian apa-apa, ya 0 ya. Kan nggak ada kejadian. Jadi, number of trial where occurs-nya 0. Maka peluang ketika kosong ya 0 juga. Kemudian ketika dua kejadian itu saling asing, disjoint event, maka gabungannya adalah penjumlahannya. Dan akibatnya apa? Kalau kita konversikan ke peluang, maka peluang gabungan suatu kejadian itu adalah ketika dua kejadian itu saling asing ya, saling lepas, maka adalah penjumlahannya peluang A ditambah peluang B. Gitu. Itu tentang probability measure atau ukuran peluang. Nah, selebihnya nanti banyak. Kita sebenarnya akan lebih dalam lagi bicara tentang peluangnya, probability measure-nya. Tapi akan dibahas nanti di pertemuan berikutnya. Jadi silahkan direview lagi materi-materi tentang video yang ada di video ini supaya lebih mengerti. Silahkan cari referensi-referensi lainnya supaya untuk video selanjutnya kalian lebih nyambung lagi, lebih paham lagi. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Nantikan video berikutnya tentang materi-materi selanjutnya, baik untuk di kuliah pengantar teori ukuran dan peluang ataupun di kuliah-kuliah lainnya. Terima kasih.